mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big Halo bag guys, hunter with the bow. salam. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berupaya memperagakan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta dituduh membunuh 6 jenderal TNI di Jakarta pada tanggal 30 September 1965, yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Snelflit, pada 1914 dengan nama Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. Keanggotaan permulaan ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan SDP. Pada saat pembentukannya, ISDP tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDP mempunyai sekitar 100 orang anggota dan dari keseluruhan itu, hanya 3 orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun, demikian, partai ini dengan cepat melebihi sempurna menjadi radikal dan anti-kapitalis. Di bawah pimpinan Snelflit, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kumpulan reformis dari ISDV memisahkan diri dari membentuk partainya dan membentuk partainya sendiri adalah Partai Demokrat Sosial India. Pada 1917, ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu yaitu Suara Merdeka. Di bawah kepemimpinan Snelflit, ISDP yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus disertai Indonesia. Kumpulan ini sukses mendapatkan pengikut di selang tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah pengawal merah dan dalam waktu 3 bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada kesudahan 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan tingkatan laut utama di Indonesia pada saat itu, dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Para penguasa kolonial menindas Dewan Soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Snelflit. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara sampai 40 tahun. ISDP terus memainkan perkaranya, meskipun dengan metode mengadakan kampanye di bawah tanah. Organisasi ini kesudahan menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Suara Rakyat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan masyarakat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia. Pembentukan Partai Komunis pada permulaannya PKI merupakan gerakan yang bersimilasi ke dalam Syarikat Islam. Keadaan yang lebih parah di mana tidak kekurangan perselisihan selang para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta, membuat Syarikat Islam melaksanakan disiplin partai, yakni melarang anggotanya mendapatkan gelar ganda di kaca perjuangan pergerakan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang dikatakan ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang, yaitu pada bulan Mei 1920, nama organisasi ini pun diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. PKH merupakan partai komunis pertama di Asia yang menjadi anggota dari Komunis Internasional. Henk Snelflit mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920. Pada 1924, nama partai ini sekali lagi diubah. Kali ini merupakan menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
pemberontakan pada tahun 1926. Pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua. Pada 1927, PKI diterangkan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama, yakni di dalam perundingan rahasia aktivitas PKI di Prambanan. Rencana itu diusir tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang punya sejumlah massa, terutama di Sumatera. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka dicap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral. Pada masa permulaan pelarangan ini, PKI berupaya bagi tidak menonjolkan diri, terutama karena jumlah dari pemimpin yang dipenjarakan. Pada tahun 1935, pemimpin PKI musuh kembali dari pembuangan di Moskwa, Uni Soviet, bagi mengatur kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun musuh hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI mengadakan kampanye dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan Serikat-Serikat Buruh. Di Belanda, PKI mulai mengadakan kampanye di silang mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis Perhimpunan Indonesia yang tak lama kesudahan tidak kekurangan dalam kontrol PKI. Peristiwa Madiun 1948. Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, pihak Republik Indonesia dan kedudukan Belanda memainkan perundingan yang diketahui sebagai perundingan Rheinfeld. Kabinat Amir Syafruddin dianggap merugikan bangsa. Kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Selanjutnya, Amir Syafruddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada 28 Juni 1948. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Beberapa tingkah laku yang dijalankan kumpulan ini di tengahnya dengan melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan demonstrasi, menggerakkan kerusuhan di beberapa tempat. Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah musuh seorang tokoh komunis Moskow atau Uni Soviet. Puncak tingkah laku yang dibuat PKI merupakan pemberontakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu merupakan meruntuhkan negara RI dan mewakilinya dengan negara komunis. Panglima Luhur Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur bagi menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI pada 30 September 1948. Madiun dapat ditempati kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini, musuh sukses ditembak mati, sedangkan Amir Syafruddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. G30S PKI dipercaya sebagai peristiwa sekelompok personal militer Indonesia menangkap dan membunuh 6 jenderal pada tahun 1965. Selain itu, peristiwa G30S-PKI ini menandai dimulainya kudeta yang gagal yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Soekarno, presiden pertama Indonesia. Adapun sejarah G30S-PKI adalah larut malam pada tanggal 30 September 1965, sekelompok konspirator tentara yang menyebut dirinya Gerakan 30 September berkumpul di Jakarta dengan tujuan menculik dan membunuh 7 jenderal Angkatan Darat pada dini hari keesokan harinya. Menjelang fajar pada 1 Oktober, 6 jenderal tewas, yang ketujuh Abdul Nasution telah melarikan diri. Kemudian pagi itu, gerakan itu mengumumkan bahwa mereka telah merebut kekuasaan untuk mencegah kudeta terhadap presiden oleh Dewan Jenderal. Sementara itu, Jenderal Soeharto mulai mengumpulkan kendali kekuasaan ke tangannya sendiri. Menjelang malam, dia telah mengambil inisiatif dari para konspirator. Partai Komunis Indonesia menyatakan bahwa upaya kudeta itu merupakan urusan internal tentara. Sebaliknya, pimpinan Angkatan Darat bersikeras bahwa itu adalah bagian dari plot PKI untuk merebut kekuasaan dan kemudian memulai misi untuk membersihkan negara dari ancaman komunis. Pada bulan berikutnya, militer membantai komunis dan tersangka komunis di seluruh Jawa dan di Bali.
Perkiraan jumlah orang terbunuh berkisar antara 80.000 hingga lebih dari 1.000. Pada tahun-tahun berikutnya, orang-orang yang ditandai sebagai komunis, anti-komunis dan keluarga ditolak hak dasarnya. Misalnya hak untuk diadili secara adil, hak untuk kesempatan yang sama dengan pekerjaan, dan kebebasan dari diskriminasi. Antara 1965 dan 1980, sekitar 10.000 orang, terutama semua orang yang dicatat sebagai komunis dan telah ditangkap ditahan tanpa pengadilan di Pulau Baru di Maluku. Dengan hancurnya PKI, salah satu elemen keseimbangan yang telah mendukung rezim Soekarno hilang. Pada Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksakan Soekarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Soeharto yang waktu itu masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan kewenangan barunya, Soeharto melarang PKI dan bergerak bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai presiden. Pada bulan Maret 1967, Badan Legislatif Indonesia mengangkat Soeharto sebagai presiden. Selanjutnya, pada bulan Maret 1968, ia diangkat menjadi presiden secara resmi. Sementara Soeharto berkuasa, Soekarno ditahan sebagai tahanan rumah sampai kematiannya pada 21 Juni 1970.